Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Kisah ini bermula pada tahun 2016, sebuah masa di mana Romi masih meniti karirnya di sebuah perusahaan event organizer. Kala itu, ia bekerja sama dengan manajernya Mas Uta. Mereka memiliki ambisi yang besar, bukan sekadar ingin menciptakan hiburan biasa, melainkan sebuah wahana horor yang mampu meninggalkan jejak traumatis dalam artian yang menghibur bagi para pengunjungnya. Sebagai penanggung jawab program, Romi merancang sebuah konsep yang radikal. Ia tidak ingin menggunakan hantu buatan dari karet atau efek suara murahan. Ia ingin mengangkat urban legend atau legenda lokal yang nyata dari sebuah daerah di Jawa Timur, lalu memanifestasikannya ke dalam bentuk fisik, sebuah wahana rumah hantu. Setelah melalui riset yang mendalam, pilihan lokasi jatuh pada sebuah lapangan luas di Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Tempat itu berdekatan dengan sebuah bangunan rumah sakit tua yang telah lama terbengkalai. Aura mistis sudah terasa kental, bahkan sebelum batu pertama diletakkan. Namun, disinilah letak kesalahan fatal mereka bermula. Totalitas Romi melampaui batas kewajaran. Demi mengejar nuansa yang realistis, Romi menolak menggunakan properti replika. Ia mendatangi sebuah toko barang bekas khusus peralatan medis, sebuah tempat yang namanya tak perlu kita sebutkan. Di sana, Romi memborong segalanya. Ia membeli berangkar atau ranjang dorong rumah sakit yang besinya telah digrogoti karat, tiang infus tua yang catnya mengelupas, hingga berbagai peralatan medis lawas lainnya. Bayangkan benda-benda tersebut. Itu bukanlah barang baru yang keluar dari pabrik. Itu adalah benda-benda yang pernah digunakan puluhan tahun silam. Benda yang mungkin pernah menjadi saksi bisu detik-detik terakhir seseorang menghembuskan napas penghabisan. Aroma besi tua bercampur sisa bau obat-obatan yang samar masih melekat erat. Tanpa meminta izin pada sejarah yang melekat di benda itu, Romi mengangkut semuanya menuju Jawa Timur. Hari keberangkatan pun tiba. Romi membagi rombongan menjadi 2 tim. Sebuah truk besar disewa khusus untuk mengangkut properti medis tersebut berangkat pada pukul 7 pagi. Sementara itu, Romi dan tim inti menyusul menggunakan mobil pribadi di belakangnya. Awalnya, perjalanan terasa wajar. Matahari pagi bersinar hangat dan lalu lintas jalan tol pun cukup lengang. Namun, kejanggalan mulai menampakkan wujudnya di tengah perjalanan. Ponsel Romi berdering. Nama pengemudi truk properti tertera di layar. Saat panggilan diterima, suara sang pengemudi terdengar panik dan gemetar. Ia meminta izin untuk menepi darurat di bahu jalan. Romi, yang melihat truk tersebut menepi dari kejauhan, segera memarkirkan mobilnya di belakang truk itu. Ia turun dan menghampiri sang pengemudi. "Ada masalah apa, Pak? Apa ban pecah atau mesin mengalami kendala?" tanya Romi menyelidik. Sang pengemudi menggeleng, wajahnya pucat pasi, peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia mengajak Romi mendekat ke bagian bak belakang truk yang tertutup rapat. "Tolong diperiksa dulu, Mas. Tadi saya mendengar suara kegaduhan yang luar biasa dari belakang," ujarnya dengan napas tertahan. Romi mengerutkan kening. Secara logika, bak truk itu hanya berisi besi-besi tua dan kasur bekas. Tidak ada manusia di sana. Romi pun membuka pintu bak truk tersebut. Kosong, hening,
hanya tumpukan properti rumah sakit yang diam membisu. Tidak ada penyusup, tidak ada hewan, tidak ada apapun, tidak ada apa-apa, Pak. Mungkin itu hanya perasaan Bapak saja, kata Romi mencoba menenangkan, meski hatinya mulai merasa ganjil. Namun, sang pengemudi bersikeras. Ia bersaksi bahwa sepanjang perjalanan, telinganya menangkap suara-suara aneh dari dalam box truk. Awalnya hanya bisikan pelan, namun lama-kelamaan suaranya berubah menjadi riuh rendah. Ia menggambarkan suara itu layaknya keramaian pasar. Suara perempuan, suara laki-laki saling bersahutan dan berbincang dengan ramai. Padahal saat itu hari masih terang benderang. Romi yang kala itu masih mengedepankan logika dan belum terlalu mempercayai hal-hal di luar nalar, hanya menepuk bahu pengemudi itu. Ia menyarankan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka pun kembali memacu kendaraan. Estimasi waktu tempuh dari Jakarta ke lokasi di Jawa Timur seharusnya memakan waktu sekitar 13 jam. Rombongan Romi memacu mobil lebih dulu dan tiba di lokasi sesuai jadwal. Namun anehnya, truk properti itu tak kunjung menampakkan batang hidungnya. 1 jam menunggu, Romi masih bisa bersikap tenang. 2 jam, 3 jam, hingga matahari tergelincir di ufuk barat dan berganti malam, truk itu belum juga tiba. Baru keesokan harinya, setelah hampir 24 jam perjalanan, truk itu akhirnya tiba. Sang pengemudi turun dengan wajah yang jauh lebih kusut dan lelah daripada sebelumnya. Saat ditanya mengenai keterlambatannya, jawaban sang pengemudi membuat bulu kuduk merinding. Tadi di jalan, sepertinya saya disesatkan, ucapnya lirih. Saya mengikuti jalur yang benar, namun rasanya saya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Saya diarahkan ke jalan buntu, disuruh putar balik, lalu kembali ke titik semula. Dan sepanjang jalan itu, Mas, suara di belakang tidak berhenti. Mereka ribut, sangat ribut, seolah sedang ada hajatan di dalam bak truk saya. Kala itu, Romi hanya menghela napas panjang, menganggap pengemudinya mungkin salah membaca peta atau kelelahan. Ia tidak menyadari bahwa peristiwa itu adalah sebuah salam pembuka. Bahwa properti yang ia bawa ternyata tidak datang sendirian. Ada penumpang gelap yang ikut terbawa dari gudang barang bekas itu. Singkat cerita, sampailah mereka pada tahap persiapan di lokasi. Malam itu, sekitar pukul 8, Romi dan timnya dibawa menemui seorang tokoh masyarakat setempat atau yang biasa disebut kuncen. Tujuannya adalah untuk kulo nuwun, meminta izin secara spiritual sekaligus memaparkan konsep wahana yang hendak mereka bangun. Di tengah perbincangan, suasana mendadak berubah mencekam. Salah satu mediator, rekan sang kuncen, tiba-tiba terdiam. Tatapannya kosong, tubuhnya menegang kaku. Detik berikutnya, suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara aslinya. Sosok yang merasuki mediator itu mengaku sebagai penghuni dari rumah sakit terbengkalai yang terletak tak jauh dari lapangan tempat mereka akan membangun wahana. "Ini wilayah saya," ucap sosok itu dengan nada berat dan dalam. Ia mulai menceritakan sejarah kelam tempat itu, tentang pasien-pasien yang tak tertolong, dan tentang energi gelap yang menyelimuti bangunan tua tersebut. Romi dan timnya dari Jakarta hanya saling pandang. Jujur saja, dalam hati mereka masih terselip rasa skeptis. Romi berpikir ini hanyalah taktik untuk menakut-nakuti orang kota, atau sekadar drama agar mereka memberikan uang pelicin lebih. Ia masih memandang remeh peringatan tersebut. Didorong rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan ucapan sang kuncen, Romi memiliki ide nekat.
Baiklah, jika memang benar di sana ada sesuatu, mari kita buktikan sekarang, tantang Romi dalam hatinya. Malam itu juga, pukul 11 malam, saat hujan rintik-rintik mulai turun membasahi tanah Jawa Timur, Romi mengajak 10 orang rekannya untuk mendatangi lokasi rumah sakit terbengkalai itu. Jaraknya hanya sekitar setengah kilometer dari lapangan. Suasana di sana benar-benar mati. Bangunan rumah sakit itu sudah tak lagi utuh. Ilalang tumbuh liar setinggi dada orang dewasa, menelan sebagian besar halaman. Di sana, teronggok sebuah bangkai mobil ambulan tua yang sudah berkarat parah, menjadi monumen bisu kejayaan masa lalu. Romi memberanikan diri, bermodalkan senter, karena pada tahun itu belum marak konten kreator yang menggunakan kamera canggih. Ia menyibak ilalang, melangkah masuk lebih dalam. Cahaya senternya menyapu dinding-dinding berlumut dan lorong gelap, hingga akhirnya sorot cahayanya berhenti pada satu titik. Jantung Romi seakan berhenti berdetak. Di sana, di antara bayang-bayang pilar bangunan, ia melihatnya. Itu bukan bayangan, bukan pula halusinasi. Ia melihat sesosok makhluk tinggi besar berdiri diam mematung. Bentuknya ganjil. Tidak seperti genderuwo yang lazim digambarkan berbulu lebat. Makhluk ini bertubuh kurus namun tinggi menjulang. Hal yang paling mengerikan bagi Romi adalah proporsi tubuhnya. Lengannya tampak pendek, tidak seimbang dengan badannya yang jangkung. Namun, jari jemarinya sungguh di luar nalar. Jari-jari itu kurus dan memanjang secara tidak wajar. Itu bukanlah kuku yang panjang, melainkan struktur tulang jarinya yang melar menyerupai ranting pohon kering. Romi terpaku. Tubuhnya kaku, kakinya seolah dipaku ke tanah. Ia hanya bisa menahan napas, matanya terkunci pada sosok mengerikan itu. Rekan-rekannya yang lain pun menyaksikan hal yang sama. Keheningan malam itu pecah oleh detak jantung mereka sendiri yang memburu. "Ayo kita pergi tinggalkan tempat ini," bisik salah satu temannya dengan suara gemetar. Tanpa perlu dikomando 2 kali, mereka mundur perlahan, lalu berbalik dan setengah berlari meninggalkan area rumah sakit itu. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke kontrakan tempat mereka menginap. Untuk mencapai lokasi tersebut, mereka harus melewati jalan setapak sempit yang di sisi kiri dan kanannya rimbun oleh pepohonan bambu. Dan disinilah logika Romi benar-benar dipatahkan. Saat mereka melintasi jalan setapak itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak dari arah atas. Romi mendongak. Di depan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan pohon-pohon bambu itu melengkung turun. Pohon-pohon itu tidak tumbang karena angin kencang, tidak pula patah karena rapuh. Batang-batang bambu itu turun secara perlahan, dalam gerakan lambat, seolah ada tangan raksasa yang sengaja menekan ujung pohon itu ke bawah untuk menutup jalan mereka. Ranting-ranting bambu yang tajam kini memblokade jalan setapak, membentuk barikade alami yang mustahil untuk dilewati. Apalagi ini, batin Romi panik. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Jalanan sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan napas tersengal rekan-rekannya. Logikanya memberontak. Bagaimana mungkin pohon bambu bisa bergerak selambat itu? Jika jatuh, seharusnya cepat. Jika patah, seharusnya terdengar bunyi keras. Ini berbeda. Ini seperti sengaja diturunkan untuk memerangkap mereka. Mereka terjebak. Di belakang ada rumah sakit terbengkalai dengan sosok berjar-jari panjang yang mengintai. Di depan, jalan pulang tertutup oleh fenomena bambu misterius. Malam itu, di jalan setapak yang terisolasi,
Logika Romi dan rekan-rekannya dipaksa berlutut. Pohon-pohon bambu yang merunduk secara perlahan telah menutup akses jalan pulang mereka. Tidak ada angin, tidak ada hujan badai, namun barikade alami itu terbentuk begitu saja di depan mata. Kepanikan sempat melanda, namun naluri bertahan hidup manusia jauh lebih kuat. Romi, sebagai pemimpin tim, berusaha berpikir jernih di tengah kekalutan. Ia tidak mungkin membiarkan timnya bermalam di tempat angker tersebut. Romi dengan suaranya berusaha terdengar tegas, meski hatinya bergetar lalu berkata, "Kita angkat bambu-bambu ini, kita terobos aja." Dengan sisa tenaga yang ada, 10 orang dewasa itu bahu-membahu mengangkat batang-batang bambu yang berat dan berduri. Mereka merangkak, menyusup di bawah lengkungan bambu yang menekan ke bumi. Setelah perjuangan yang melelahkan dan penuh goresan luka kecil di kulit, mereka akhirnya berhasil lolos. Sesampainya di rumah kontrakan, tidak ada satupun yang bisa langsung memejamkan mata. Adrenalin mereka masih memuncak. Namun, Romi justru melihat peluang di balik trauma ini. Pengalaman mengerikan di rumah sakit tua tadi, sosok jangkung dengan jari-jari panjang yang tidak wajar, serta lorong-lorong gelap yang mencekam, justru menjadi inspirasi utamanya. Malam itu juga, di tengah kelelahan mental, Romi merombak konsep wahananya. Ia menggambar denah baru. "Kita buat persis seperti apa yang kita lihat tadi," ujar Romi kepada timnya. "Kita buat replika ruang jenazah, lorong resepsionis yang gelap, dan ruang gawat darurat. Kita bawa atmosfer rumah sakit itu ke dalam wahana kita." Romi mencoba mengubah ketakutan menjadi karya, tanpa menyadari bahwa meniru rumah mereka sama saja dengan mengundang pemilik aslinya untuk datang berkunjung. Keesokan harinya, pembangunan wahana dimulai. Matahari bersinar terik. Romi dan timnya bekerja dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Mereka membangun sekat-sekat ruangan di lapangan terbuka, menyusun properti bekas rumah sakit yang mereka bawa dari Jakarta. Namun, ada satu pemandangan ganjil yang mengganggu konsentrasi Romi. Sejak pagi, di seberang lapangan, puluhan warga lokal dan pedagang berkumpul. Mereka berdiri berjajar, menatap lurus ke arah lokasi pembangunan. Jumlahnya tidak sedikit, mungkin sekitar 30 orang. Tatapan mereka intens, diam, dan tidak berkedip. Romi merasa risih. Ia berpikir, apakah timnya melakukan kesalahan? Apakah cara berpakaian mereka kurang sopan? Atau apakah kehadiran orang Jakarta dianggap mengganggu ketenangan desa? Rasa penasaran itu akhirnya tak terbendung. Romi memutuskan untuk menghampiri salah satu pedagang sate yang ikut menonton di pinggir lapangan. "Mohon maaf, Pak," sapa Romi dengan santun. "Boleh saya bertanya? Kenapa warga ramai sekali menonton kami? Apakah kami melakukan kesalahan? Atau ada perilaku kami yang kurang sopan?" Sang pedagang sate menatap Romi dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tersenyum tipis, namun matanya memancarkan rasa iba. Apa Mas benar-benar tidak tahu? Pedagang itu mendekatkan wajahnya sedikit, lalu berbisik. "Mereka tidak sedang menonton Mas atau teman-teman Mas bekerja." Suasana menjadi hening sejenak. "Lalu mereka menonton apa?" tanya Romi. "Mereka menonton sosok-sosok yang berdiri di dekat kalian," jawab pedagang itu datar. "Warga di sini melihat banyak sekali makhluk yang sedang mengerumuni area pembangunan. Makhluk-makhluk itu sedang mengamati kalian bekerja.
Ada yang berdiri, ada yang duduk, jumlahnya banyak sekali. Itulah yang sedang ditonton oleh warga. Romi terdiam 1000 bahasa. Darahnya berdesir hebat. Jadi, di bawah terik matahari siang bolong itu, saat ia merasa hanya bekerja bersama 10 orang temannya, ternyata ia sedang dikepung oleh puluhan makhluk tak kasat mata yang ikut mengawasi proyek tersebut. Lapangan itu ternyata jauh lebih ramai dari yang bisa dilihat oleh mata telanjangnya. Namun, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Tahap selanjutnya adalah memasukkan properti ke dalam wahana. Barang-barang antik dari rumah sakit tua di Jakarta mulai ditempatkan di posisinya masing-masing. Salah satu properti yang paling berat adalah sebuah kasur pasien besi tua. Romi menempatkannya di sebuah ruangan yang didesain sempit, dengan pintu masuk yang sangat kecil, hanya cukup untuk 1 orang. Logikanya sekali kasur itu masuk, akan sangat sulit untuk mengeluarkannya lagi tanpa membongkar sekat. Keesokan paginya, kekacauan terjadi. Salah satu kru berlari menghampiri Romi dengan wajah panik. "Kasurnya hilang, Mas," kata kru itu. "Hilang bagaimana? Itu kasur besi berat, pintunya juga sempit. Siapa yang mau maling kasur rongsokan?" ucap Romi tidak percaya. Mereka memeriksa ruangan itu, namun kosong. Kasur besi yang berat itu lenyap tanpa jejak. Setelah dicari ke seluruh area, kasur itu akhirnya ditemukan. Benda itu berada di sebuah area yang disebut warga sebagai makam keramat atau petilasan, yang letaknya agak tersembunyi di dekat lokasi wahana. Romi berdiri mematung di depan makam keramat itu. Akal sehatnya menolak keras. Bagaimana mungkin kasur seberat itu bisa berpindah ratusan meter, melewati pintu sempit yang mustahil dilewati tanpa memiringkan kasur, lalu berakhir di atas tanah makam keramat. Tidak ada jejak di tanah, tidak ada saksi mata. Benda mati itu seolah berjalan sendiri mencari tempat peristirahatan yang lebih nyaman. Meski teror demi teror terus menghantam, Romi tetap pada pendiriannya. Wahana harus tetap dibuka. Uang sudah keluar banyak, tiket sudah mulai dijual. Show must go on. Malam pembukaan pun tiba. Wahana dibuka mulai pukul 4 sore hingga 10 malam. Saat sore hari, semua berjalan lancar. Namun, begitu matahari tenggelam dan azan Isya berkumandang, atmosfer di dalam wahana berubah drastis. Udara menjadi berat dan lembab. Laporan aneh mulai bermunculan dari para pengunjung yang keluar dari wahana dengan wajah pucat. "Pocongnya niat banget, Mas. Sampai ada 2," komentar seorang pengunjung. Romi mengernyitkan dahi. "Tapi pocong kami cuma 1, Mbak," ucap Romi. "Tapi tadi saya lihat ada 2. Yang satu di pojok, yang satu lagi di lorong dekat pintu keluar." Romi segera memeriksa ke dalam. Ia mengumpulkan para talent hantu. Benar saja, pemeran pocong hanya ada 1 orang. Lalu, siapa pemeran kedua yang dilihat pengunjung? Apakah ada warga iseng yang menyusup masuk dan melakukan cosplay? Romi memutuskan untuk masuk sendiri ke dalam wahana, menyusuri lorong-lorong gelap buatan timnya. Ia ingin memastikan keamanan jalur. Saat ia sampai di area yang didesain menyerupai ruang rawat inap terbengkalai, langkahnya terhenti. Di sana, di antara bayang-bayang properti medis tua, Romi melihat sosok itu lagi. Sosok tinggi, kurus, dengan lengan pendek dan jari-jari yang memanjang tidak wajar. Makhluk yang ia temui di rumah sakit terbengkalai di malam pertama.
Makhluk itu kini ada di dalam wahananya, berdiri diam di sudut ruangan, seolah menjadi bagian dari atraksi. Romi merasa lututnya lemas. Makhluk itu mengikutinya. Sosok itu bukan lagi berada di habitat aslinya di rumah sakit tua sana, melainkan telah berpindah ke rumah baru yang dibangun oleh Romi. Romi memutuskan untuk masuk sendiri ke dalam wahana, menyusuri lorong-lorong gelap buatan timnya. Ia ingin memastikan keamanan jalur. Saat ia sampai di area yang didesain menyerupai ruang rawat inap terbengkalai, langkahnya terhenti. Di sana, di antara bayang-bayang properti medis tua, Romi melihat sosok itu lagi. Sosok tinggi, kurus, dengan lengan pendek dan jari-jari yang memanjang tidak wajar. Makhluk yang ia temui di rumah sakit terbengkalai di malam pertama. Makhluk itu kini ada di dalam wahananya, berdiri diam di sudut ruangan, seolah menjadi bagian dari atraksi. Romi merasa lututnya lemas. Makhluk itu mengikutinya. Sosok itu bukan lagi berada di habitat aslinya di rumah sakit tua sana, melainkan telah berpindah ke rumah baru yang dibangun oleh Romi. Romi berusaha menyangkal. Ini pasti halusinasi karena aku terlalu capek, batinnya. Ia bahkan sempat berpikir gila. Kalau ini beneran ada, aku mau pegang. Aku mau sentuh, biar aku tahu ini nyata atau enggak. Namun, setiap kali niat itu muncul, sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Hanya menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu, wahana rumah hantu tersebut sukses besar di mata pengunjung. Mereka puas, mereka ketakutan, mereka histeris. Mereka tidak tahu bahwa sebagian dari hantu yang menakuti mereka di dalam sana bukanlah aktor yang dibayar oleh Romi. Mereka adalah penghuni asli yang datang tanpa diundang, menikmati permainan yang diciptakan manusia. Rentetan kejadian ganjil yang dialami Romi dan timnya ternyata hanyalah permulaan. Teror sesungguhnya tidak berhenti pada penampakan sosok berjari panjang atau manipulasi jumlah pocong di dalam wahana. Puncak ketegangan itu meledak dalam bentuk histeria massal yang melumpuhkan operasional wahana. Malam itu, sekitar pukul 8, suasana di dalam wahana sedang ramai. Antrian pengunjung mengular panjang. Namun, di balik dinding partisi wahana, terjadi kekacauan yang tak terlihat oleh publik. Salah satu pemeran hantu kuntilanak tiba-tiba bertingkah aneh. Ia menangis tersedu-sedu, lalu tertawa melengking dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya, Romi yang berada di lokasi berpikir ini hanyalah akting yang sangat totalitas. Romi dengan logika skeptisnya yang masih tersisa, mencoba membuktikan dugaannya. Ia mendekati pemeran wanita itu dan mencoba menggelitik pinggangnya, sebuah tes sederhana untuk memancing refleks tawa manusia normal. Namun, wanita itu bergeming. Tidak ada respons geli, tidak ada kaget. Tatapannya kosong, namun mulutnya terus mengeluarkan suara tawa yang bukan miliknya. Detik itu juga Romi sadar, jiwa rekannya itu sedang tidak ada di tempat. Kepanikan menyebar cepat bagaikan wabah. Belum selesai satu orang ditangani, satu persatu kru lain mulai tumbang. Total ada 6 orang yang mengalami kerasukan secara bersamaan atau kesurupan massal. Mereka berteriak, meronta, dan menangis tanpa sebab. Di tengah kekacauan itu, sosok kuntilanak yang pertama kali kerasukan mulai berbicara. Suaranya berat, menuntut sesuatu. Ia meminta untuk diantarkan ke sebuah lokasi spesifik di area belakang wahana. "Antar saya, kembalikan saya ke sana."
rintihnya sambil menunjuk arah kegelapan di belakang tenda. Karena bingung dan tak punya pilihan lain, Romi bersama beberapa kru membopong tubuh wanita itu. Mereka berjalan menuju arah yang ditunjuk. Anehnya, perjalanan itu sangat singkat. Belum sampai 1 menit berjalan, mereka menemukan sebuah gundukan tanah dengan batu nisan tua yang tersembunyi di balik semak-semak. Itu adalah sebuah petilasan atau makam keramat yang keberadaannya luput dari pengetahuan mereka. Romi terhenyak. Selama proses survei dan pembangunan, tidak ada satupun warga atau bahkan sang kuncen yang memberitahu bahwa ada makam keramat di titik tersebut, tepat di samping wahana hiburan yang mereka bangun. Mereka telah membangun pusat keramaian tepat di sebelah tempat peristirahatan yang sakral tanpa permisi. Begitu tubuh sang pemeran kuntilanak diletakkan di dekat makam itu, seketika itu juga ia sadar. Tubuhnya lemas, bingung melihat sekelilingnya. Sosok yang merasukinya pergi begitu saja setelah permintaannya dituruti. Ia hanya ingin diantar pulang karena merasa terganggu dengan kebisingan wahana. Malam itu, wahana terpaksa ditutup lebih awal selama 1 jam untuk proses pemulihan dan penetralisiran area. Namun, teror fisik itu ternyata meninggalkan jejak trauma yang lebih dalam bagi Romi pribadi. Setelah kekacauan mereda dan wahana benar-benar ditutup pada pukul 10 malam, Romi dan tim intinya tidak langsung pulang. Sekitar pukul 11 malam hingga 2 dini hari, mereka memutuskan untuk berkumpul di area wahana untuk mengevaluasi kejadian hari itu, ditemani kopi dan rokok untuk mengusir kantuk. Di tengah obrolan santai itu, salah satu rekan Romi, sebut saja bernama Ari, tiba-tiba terdiam. Ia menajamkan pendengarannya. Sepertinya ada yang memanggil dari dalam. Bisik Ari. Dengar tidak? Ada suara perempuan bilang, "Hai." Romi tidak mendengar apa-apa, namun rasa penasaran, yang kerap kali menjadi bumerang baginya, kembali muncul. Ia mengajak teman-temannya untuk memeriksa ke dalam wahana sekali lagi. Memastikan tidak ada pengunjung atau orang iseng yang tertinggal. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap wahana yang kini sunyi senyap. Tidak ada lagi lampu sorot, hanya cahaya senter yang membelah kegelapan. Langkah kaki mereka menggema di lantai kayu, sampailah mereka di sebuah ruangan yang didesain sebagai emergency room atau ruang gawat darurat. Di ruangan inilah Romi menemukan sosok yang kelak akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia gaib selamanya. Di sudut ruangan, di pertemuan antara dinding dan plafon, Romi melihat sesuatu berwarna merah menyala. Itu adalah sosok wanita. Namun, penampilannya jauh berbeda dari hantu kuntilanak yang biasa digambarkan dalam film-film populer dengan daster putih. Sosok ini mengenakan gaun panjang berwarna merah darah. Gaun itu tampak lusuh, dengan detail rumbai-rumbai atau kain yang tercabik-cabik menjuntai ke bawah. Posisi makhluk itu tidak wajar. Ia tidak berdiri di lantai. Ia menempel di sudut atas plafon. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah, namun auranya memancarkan kemarahan yang pekat. Lengannya panjang, terulur ke bawah, seolah siap meraih siapa saja yang berani mendekat. Romi terpaku di tempatnya. Tubuhnya membeku. Akal sehatnya kembali berontak. Mencoba mencari pembenaran logis. Apakah ini boneka yang lupa dibereskan? Apakah ini prank? Batinnya, dalam ketakutan yang memuncak, keberanian gila Romi muncul lagi. Ia merasa perlu menyentuhnya untuk memastikan realitas. Kalau aku pegang dan ini padat, berarti ini orang. Kalau tembus. Namun, belum sempat niat itu terlaksana, sosok merah itu menghilang.
lenyap begitu saja dalam kedipan mata, meninggalkan jejak aroma amis yang menyengat. Efek dari pertemuan itu sungguh fatal. Sepulang dari sana, Romi jatuh sakit. Selama 4 hari berturut-turut, ia terbaring lemah dengan demam tinggi. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter tidak dapat mendiagnosis penyakit apapun. Secara medis, tubuhnya sehat, namun secara energi ia terkuras habis. Dalam masa pemulihannya, Romi sempat berkonsultasi dengan orang tuanya melalui sambungan telepon. Jawaban orang tuanya sangat sederhana, namun menohok. Itu adalah bentuk perkenalan, kata orang tuanya. Kamu bekerja membuat rumah hantu, kamu mencari nafkah dari dunia mereka. Maka, mereka menunjukkan wujud aslinya, agar kamu mengerti bahwa yang kamu jual bukan sekadar hiburan kosong, tapi kamu sedang hidup berdampingan dengan mereka. Romi tertegun. Ia menyadari arogansinya sebagai orang kota modern yang meremehkan kearifan lokal. Memasuki hari ke-7 operasional, situasi sempat terasa tenang. Gangguan-gangguan kasar mulai mereda, membuat Romi dan timnya terlena. Mereka mengira teror itu sudah berakhir. Namun, di hari ke-8, justru sosok yang paling nyata menampakkan diri. Sekitar pukul 6:30 malam, saat wahana sedang istirahat maghrib, Romi duduk santai di set kamar jenazah sambil merokok. Tiba-tiba, seorang wanita berkebaya hijau dengan riasan wajah menyerupai luka sobek menghampirinya. Mengira wanita itu adalah talent yang sudah bersiap, Romi menyapanya. "Tinggal di mana, Mbak?" tanya Romi ramah sekadar basa-basi. Wanita itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara datar bahwa saya tinggal tak jauh dari situ, tepatnya di depan jalan raya. "Tadi kesini naik apa, Mbak?" tanya Romi lagi, mencoba mengakrabkan diri. Dengan singkat, wanita itu mengaku bahwa saya datang sendirian dengan berjalan kaki. Obrolan itu terhenti ketika lonceng pintu depan berbunyi nyaring. Romi bangkit untuk bekerja, dan wanita itu pun ikut berdiri. Tanpa pamit, sosok itu berjalan menuju tembok dan menembusnya begitu saja, menghilang tanpa jejak. Romi mematung di tempatnya. Ia baru tersadar sepenuhnya ketika seorang pemandu wahana datang menepuk pipinya. "Mas Romi, kenapa bengong sendirian?" tanya pemandu itu heran. Romi dengan panik menjelaskan bahwa ia baru saja mengobrol dengan wanita berkebaya hijau. Namun setelah dicek ke seluruh barisan talent, tidak ada satupun yang mengenakan kostum seperti itu. Itu adalah tamu pertama yang benar-benar berinteraksi layaknya manusia. Keesokan harinya, di hari ke-9, kegemparan kembali terjadi. Kasur besi tua yang berat itu lagi-lagi ditemukan berpindah tempat ke atas makam keramat, padahal pintu ruangan terkunci rapat. Mas Uta, sang manajer, mulai merasa ada yang tidak beres. Namun, karena tergiur keuntungan momen lebaran, mereka berniat memperpanjang kontrak acara yang seharusnya selesai dalam 14 hari menjadi 17 hari. Mereka menemui sang kuncen untuk meminta izin. Namun, respon sang kuncen justru dingin dan penuh peringatan. "Saya hanya bisa membantu selama 14 hari sesuai perjanjian awal," ucap sang kuncen dengan nada tegas yang tak bisa ditawar. Ia menambahkan peringatan keras bahwa segala kejadian di luar tenggat waktu tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Jika mereka memaksa lanjut, risiko harus ditanggung sendiri. Dibutakan oleh target omzet, Romi dan tim mengabaikan peringatan itu dan tetap melanjutkan operasional. Begitu masuk masa perpanjangan, perlindungan spiritual runtuh. Romi memergoki seorang pria berpakaian serba hitam, motif kotak-kotak sedang membakar menyan di samping tenda wahana.
asap mengepul pekat. Tak lama kemudian, kesurupan massal yang dahsyat meledak. 11 orang kru tumbang serentak, mengerang kesakitan dan muntah-muntah. Di tengah kekacauan, Romi yang menahan rasa mual luar biasa memberanikan diri menghampiri pria misterius itu. Ia menegur dengan sopan, menanyakan apa tujuan di balik ritual bakar menyan tersebut di area kerjanya. Pria itu tampak terkejut melihat seragam panitia yang dipakai Romi, lalu memberikan pengakuan yang membuat lutut Romi lemas. "Mas, ini panitia di sini." "Maaf mas, saya pikir kalian ini orang Jakarta yang bawa hantu-hantu dari sana untuk adu ilmu di kampung kami." Romi seketika memijat keningnya yang pening. Ia lantas menjelaskan dengan putus asa bahwa ini semua hanyalah wahana hiburan semata, di mana hantu-hantunya adalah manusia yang dirias, bukan pasukan jin yang dibawa untuk menantang dukun setempat. Mendengar penjelasan itu, wajah pria tersebut berubah penuh penyesalan. "Saya kira beneran, maaf mas. Saya benar-benar tidak tahu," ucapnya lirih. Ternyata, kesurupan massal itu terjadi karena kesalahpahaman. Para orang pintar lokal mengira wahana Romi adalah ajang pamer ilmu hitam orang kota, sehingga mereka mengirimkan serangan gaib untuk menguji kekuatan. Bentrokan energi itulah yang menghantam fisik para kru yang kelelahan. Malam itu Romi mendapatkan pelajaran paling pahit dalam hidupnya. Ia dan timnya setengah mati ketakutan pada sosok hantu jari panjang di rumah sakit tua. Mereka ngeri melihat kasur berpindah sendiri. Tapi ternyata, makhluk-makhluk itu tidak pernah berniat menyakiti mereka secara fisik. Hantu-hantu itu hanya ingin eksis. Justru manusialah yang mengirimkan petaka sesungguhnya. Kesurupan massal, rasa sakit dan trauma yang dialami belasan krunya malam itu bukan ulah setan penunggu rumah sakit. Itu adalah ulah ego manusia yang merasa tertantang. Romi menatap nanar ke arah wahana yang kini sepi dan berantakan. Ia sadar, petaka yang dijanjikan sang kuncen benar-benar terjadi. Bukan karena hantunya yang jahat, tapi karena perlindungan hilang di saat manusia-manusia berilmu di luar sana sedang mengintai. Ternyata benar batin Romi sambil menutup gerbang wahana. Kadang yang paling mengerikan bukan mereka yang tak kasat mata, tapi mereka yang berwujud manusia, namun hatinya lebih gelap dari malam. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.